Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5582, Monster Api Tersegel. Aneh, kenapa tidak ada manfaatnya lulus ujian? Segera, kegembiraan di wajah Xiao Yuer juga memudar, karena dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat ini, Chu Feng dan Xiao Yuer dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah dunia yang sangat luas, dan mereka tidak bisa lagi melihat istana sekarang. Karena jaraknya penuh dengan kabut putih. Kabut putih itu sangat aneh, hanya menghalangi sekelilingnya, tetapi tidak menghalangi langit dan bumi. Jadi Anda dapat melihat langit dan bumi saat Anda melihat ke atas, tetapi Anda tidak dapat melihat apapun di kejauhan. Tempat apa ini? Xiao Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pada saat yang sama matanya menjadi cerah. Itu adalah metode pengamatan khusus, bukan teknik formasi, tetapi metode yang digunakan oleh praktisi bela diri. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menggunakan mata surgawinya untuk mengamati dengan cermat. Segera, di bawah mata langit Chu Feng, kabut mulai menghilang. Chu Feng bisa melihat istana di kejauhan di belakangnya. Namun gerbang istana telah ditutup, dan jika ingin kembali, jelas harus melalui cara khusus. Dan tepat di depan dunia ini, ada penghalang formasi yang melintasi langit dan bumi. Penghalang formasi itu sangat kuat, dan dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan pada Chu Feng bahwa itu adalah formasi yang tidak bisa dia pecahkan dalam waktu singkat. Namun, di bawah mata langit Chu Feng, penghalang itu berangsur-angsur berubah dari padat menjadi transparan. Itu adalah... Tapi ketika Chu Feng bisa melihat melalui penghalang formasi, hati Chu Feng menegang. Di dalam penghalang formasi adalah formasi penyegelan. Formasinya sangat besar sehingga garis pandang Chu Feng tidak bisa melihat ujungnya dalam sekejap. Dan di bawah formasi itu, ada monster besar dengan api membumbung di sekujur tubuhnya. Apinya sangat mirip dengan api di dalam pintu perunggu, tapi lebih kuat, berkali-kali lebih kuat. Tapi tubuhnya terlalu besar, Chu Feng juga tidak bisa melihat seluruh tubuhnya, dalam jangkauan matanya. Dia hanya bisa melihat sebagian saja. Tapi Chu Feng menilai bahwa dia harus berbaring tengkurap, dan bagian yang bisa dia lihat adalah wajah pihak lain. Karena meskipun dia tidak bisa melihat seluruh tubuhnya, dia bisa melihat sepasang mata yang sangat besar menatap Xiao Yuer. Dan tatapan itu, yang akrab dengan Chu Feng, itu adalah tatapan yang muncul saat dia menerima ujian barusan. Pada saat ini, di depan penghalang, sesosok muncul. Ketika sosok ini pertama kali muncul, tingginya 100.000 meter, tubuhnya humanoid, dan tubuhnya dikelilingi oleh api yang sama dengan benda yang tersegel. Yang paling penting adalah ketika sosok ini muncul, raksasa yang tersegel menutup matanya. Tapi tatapan yang mengunci Xiao Yuer masih ada, tapi tatapan ini muncul di raksasa api. Tidak hanya itu, Chu Feng juga merasakan aura yang sama dari mereka. Itu adalah aura yang lebih tua dari zaman kuno. Mereka telah ada di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mungkin telah ada di zaman kuno. Setelah objek ini muncul, ia terus menatap Xiao Yuer, dan berjalan menuju Xiao Yuer dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuhnya juga mulai berubah, menyusut terus-menerus, tidak hanya menjadi seukuran ras manusia normal, bahkan api di tubuhnya pun menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seorang wanita dengan gaun merah menyala. Wanita ini memiliki kulit yang cerah, kaki yang ramping, dan sosok yang menonjol. Dia sangat seksi. Secara khusus, dia memiliki rambut panjang berwarna merah menyala, dan udara melonjak di atas rambut panjang, sekilas tidak terlihat seperti rambut, tetapi lebih seperti api. Penampilannya bisa digambarkan sebagai peri. Tapi itu adalah jenis goblin yang menggoda dan sangat jahat.
Dari raksasa api setinggi 100.000 meter hingga wanita menawan saat ini, semuanya telah berubah dalam dirinya, tetapi matanya tidak berubah. Masih menatap Xiao Yu'er, masih menyimpan niat jahat. Apa yang terjadi? Apakah itu benda yang disegel? Mengapa itu lolos? Nyonya Ratu juga melihat apa yang dilihat Chu Feng, dan merasa sangat buruk. Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti orang yang sama. Mungkinkah tubuh utama disegel, tetapi seberkas kekuatan lolos? Tebakan Chu Feng. Meskipun Xiao Yu'er menggunakan metode observasi, dia tidak sejelas Chu Feng. Sambil melihat sekeliling, matanya juga kosong dan ingin tahu. Tapi saat wanita itu mendekat, Xiao Yu'er juga memperhatikan kedatangan wanita itu dan mengalihkan pandangannya ke sana. Segera, orang itu melewati kabut dan muncul di hadapan Xiao Yu'er. Dengan kemunculan wanita ini, Jie Tian pun terbangun dari kesurupannya dan dengan hati-hati menatap wanita yang dikabarkan seksi di hadapannya. Xiao Nizi sangat bagus, kamu satu-satunya yang lulus ujian. Kalau begitu kesempatan ini milikmu. Setelah mengatakan ini, sosok wanita itu mulai menjadi tidak nyata. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Yu'er, itu adalah Chu Feng. Aku bisa menyelesaikan tes tadi, kata Chu Feng. Oh! Mendengar ini, mata wanita itu sedikit berubah. Heh, dan Jie Tian tersenyum menghina, di depan kepentingan, yang penting tidak lebih dari itu. Dia, yang tidak tahu kebenarannya, merasa bahwa Chu Feng ingin merebut kesempatan ini milik Xiao Yu'er, jadi dia ingin mengambil kesempatan ujian lagi. Tapi Xiao Yu'er tidak hanya tidak marah, tetapi juga bergegas ke Chu Feng secara langsung, dan memblokir Chu Feng di belakang dengan tangan kecilnya. Tatapannya seperti obor, menatap wanita itu seolah menghadapi musuh, datang saja padaku. Xiao Yu'er, kamu. Chu Feng menyadari bahwa Xiao Yu'er juga harus menyadari bahwa apa yang akan diberikan wanita ini bukanlah kesempatan, tetapi bahaya. Xiao Yu'er menyadari bahwa Chu Feng ingin membantunya menghadapi bahaya ini, jadi dia menolak untuk membiarkan Chu Feng menggantikannya. Setan kecil, permaisuri ini bisa memberimu kesempatan. Tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu akan mati, kata wanita itu kepada Chu Feng. Oke. Chu Feng setuju. Tidak, aku jelas lulus ujian dulu. Xiao Yu'er keberatan. Tapi wanita itu sama sekali tidak memperhatikan Xiao Yu'er, tetapi dengan gelombang cahaya telapak tangannya, Chu Feng terbungkus dalam kekuatan transmisi, dan memasuki ruang tadi lagi. Pintu perunggu dengan kata tubuh dan pintu perunggu dengan karakter jiwa muncul di depan Chu Feng lagi. Tapi kali ini, yang pertama dibuka adalah pintu perunggu karakter jiwa. Chu Feng tersedot ke dalamnya, dan suara aneh itu terdengar lagi. Untuk menyelamatkan Xiao Yu'er, Chu Feng tidak berani melepaskan air lagi, melainkan memobilisasi kemauannya dengan seluruh kekuatannya untuk menahan suara itu. Segera, Chu Feng terbiasa dengan pengaruh suara itu. Setelah itu, pemandangan di sekitarnya berubah, dan Chu Feng kembali ke dunia tempat Xiao Yu'er dan Jie Tian berada. Tanpa diduga, pengujian pintu perunggu dengan karakter tubuh tidak dimulai lagi. Setelah pengujian pintu perunggu dengan karakter jiwa, Chu Feng segera kembali ke posisinya. Tapi Chu Feng tahu bahwa dia harus memenuhi syarat. Benar saja, ketika Chu Feng mendarat, wanita itu telah mengunci pandangannya pada Chu Feng sebelumnya. Ya, nilaimu lebih baik dari dia. Benar saja, kamu adalah orang yang paling cocok untuk permaisuriku, kata wanita itu kepada Chu Feng. Melihat wanita itu ingin memilih Chu Feng, Xiao Yu'er panik, dan buru-buru berkata, aku bisa lebih baik, biarkan aku melakukannya lagi. Tapi wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan ramping seputih salju,
dan menjabat jarinya pada Xiao Yuer. Tidak, kamu tidak bisa lebih baik dari dia. Kamu memberikan segalanya untuk pertama kalinya, dan dia tidak melakukannya. Mendengar kata-kata ini, hati Chu Feng langsung menegang, dan dia menyadari sesuatu. Dan benar saja, mata wanita itu kembali tertuju padanya. Kamu sangat pintar. Kamu telah merasakan niat ratu, jadi kamu sengaja menipu dan berpura-pura tidak bisa lulus ujian. Tapi kamu tidak bodoh, dan permaisuri ini tidak membosankan. Mata wanita itu menyipit menjadi 2 bulan sabit, yang sekilas terlihat menawan, tetapi sebenarnya mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Melihat ini, Chu Feng melihat kabut di kejauhan lagi, dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat menembus kabut bahkan dengan mata surgawinya. Pada saat ini, Chu Feng juga tiba-tiba menyadari. Ternyata pertama kali saya mencoba melepaskan air, saya ditemukan oleh wanita itu sejak lama. Sebaliknya, dia jatuh cinta pada tipuannya. Bahkan ketika dia melihat melalui kabut dan penghalang di kejauhan tadi, itu bukan kekuatan mata langitnya sendiri, tapi apa yang diinginkan pihak lain untuk dilihat Chu Feng. Itu semua dilakukan dengan sengaja olehnya, sengaja membuat Chu Feng sadar akan bahayanya, sehingga memaksa Chu Feng untuk melakukan penilaian lagi. Jangan panik, ini berkahmu. Wanita itu tersenyum menawan pada Chu Feng, dan kemudian berubah menjadi api merah menyala, langsung menuju Chu Feng. Melihat ini, Xiao Yuer masih ingin melawan. Tapi dalam sekejap, penindasan yang tak tertandingi jatuh dari langit, dan Chu Feng dan Xiao Yuer tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat nyala api yang wanita itu ubah memasuki tubuh Chu Feng. Kesombongan yang berubah menjadi wanita itu telah memasuki dunia dantian Chu Feng. Pada saat ini, dia telah pulih menjadi raksasa api dengan ketinggian 100.000 meter. Hahaha. Itu benar, permaisuri tidak membuat pilihan yang salah, tubuh bocah ini sangat bagus. Sayang sekali tidak peduli seberapa bagus tubuhmu, jika kamu tidak memiliki keterampilan yang cukup, kamu ditakdirkan untuk menjadi milik orang lain. Mulai sekarang, tubuh ini akan menjadi milik permaisuri. Ahahaha. Ketika dia tertawa terbahak-bahak, satu demi satu lapisan api yang kuat tersebar, terus-menerus berdampak pada dantian Chu Feng, dan segera semua yang dia lihat dengan mata telanjang ditelan oleh api. Dengan baik, Chu Feng merasa tubuhnya sangat lemah, dan kesadarannya mulai kabur, seolah semuanya bukan lagi miliknya. Hidup dan kesadaranku sendiri akan menghilang saat ini. Tapi tiba-tiba, perasaan kesadaran kabur menghilang, dan semuanya tampak kembali normal. Ternyata api yang memenuhi dantian telah menghilang. Saat ini, tawa wanita itu juga tiba-tiba berhenti. Di matanya, alih-alih ekstasi terlahir kembali, ada sentuhan kepanikan. Dan ketika dia menoleh, dia melihat 9 binatang guntur raksasa muncul di belakangnya. Biarpun tubuhnya sudah setinggi 100.000 meter, dia benar-benar gigih. Tapi menghadapi 9 binatang guntur raksasa pada jarak sedekat itu, tubuhnya juga menjadi sangat kecil, seperti manusia normal yang berdiri di depan 9 puncak. Saat dia melihat 9 binatang guntur raksasa, wanita itu buru-buru berbicara. Maaf, aku baru saja bercanda, aku pergi sekarang. Saat wanita itu berbicara, dia berubah menjadi arogansi merah lagi, ingin melarikan diri dari dunia dantian ini. Dalam sekejap, 9 raungan meraung bersamaan. Guntur ilahi 9 warna telah berubah menjadi sangkar guntur, menjebak wanita di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat wanita, mereka tetap tidak bisa keluar dari masalah. Jadi, dia berubah menjadi seorang wanita lagi. Kali ini dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tetapi malah meneteskan air mata, merasa sedih. Kenapa? Kamu hanya bercanda, biarkan aku pergi,
Tidak bisakah aku salah? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.